Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di sini untuk berpartisipasi dalam aksi nyata diseminasi budaya positif saya dari SMA Negeri 2 Batang, calon guru penggerak angkatan 11. Nanti di sini kita akan berdiskusi tentang modul yang telah saya pelajari selama ini, yaitu modul 1, dan yang terakhir ini adalah untuk aksi nyatanya, yaitu budaya positif, yang nantinya kita akan bisa menerapkan budaya positif di sekolah dan di kelas kita masing-masing secara berkelanjutan, ya Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, mari kita bisa ice breaking terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu untuk berdiri sebentar. Ya. Biar tidak ngantuk, nih. Sudah, ya. Silakan Bapak Ibu berhadap-hadapan. Iya, sudah ya. Silakan berhadap-hadapan, kemudian silakan memandang temannya sambil tersenyum kurang lebih selama 30 detik. Rasakan energi positif yang dapat Bapak Ibu ambil dari teman sebelahnya. Positif. Berhadapan dengan wajah tersenyum semua, tidak ada yang cemberut. Berarti kita semua punya energi positif. Iya Bapak Ibu. Baiklah, di sini nanti saya akan menjelaskan tentang apa itu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu, untuk selanjutnya adalah saya akan mendiseminasikan tentang disiplin positif. Nah, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah
beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga berkebinekaan global. Yang keempat bergotong royong. Yang kelima kreatif, dan yang keenam adalah bernalar kritis. Nah, profil pelajar Pancasila ini kita sekolah berupaya untuk memenuhinya sebagai disiplin positif dari anak-anak didik kita. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itu adalah 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian selanjutnya adalah keyakinan sekolah atau kelas. Nah, Bapak Ibu pastinya sudah pernah mempraktekkan ya apa itu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, di sini adalah guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kenapa ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas adalah untuk mengingatkan kita sebagai guru dan murid untuk mentaati aturan dengan keyakinan yang telah kita sepakati, sehingga nanti kalau kita melanggar, kita ingat, oh ternyata kita sudah pernah menyepakati keyakinan tersebut. Begitu ya Bapak Ibu? Nah, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, setelah kita menyepakati keyakinan kelas atau sekolah, kita harus menerapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas. Nah, kalau ini saya mencontohkan keyakinan kelas di SMP ya. Contohnya adalah di kelas 9. Yang pertama adalah bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Kemudian menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Kemudian selanjutnya adalah mengerjakan tugas tepat waktu. Kemudian saling peduli, menghargai dan membantu sama lain. Kemudian tepat waktu dan aktif di kelas. Itu adalah contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita sebagai guru mengambil kata-kata positif. Jadi tidak boleh ada kata jangan, kata tidak dan lain sebagainya. Intinya adalah kata-kata larangan, itu tidak boleh. Jadi kita harus memakai kata-kata yang positif. Nah, ini contohnya lagi adalah setiap anggota kelas perlu belajar, senang melakukan tugas, saling menghargai dan merasa aman. Kemudian selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik. Kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Kemudian hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian yang terakhir adalah bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ini ya Bapak Ibu ya, contoh dari keyakinan kelas.
Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Jadi kita manusia adalah mempunyai kebutuhan dasar seperti itu. Tidak hanya murid tetapi Bapak Ibu guru juga. Nah, ini ada contoh, ada studi kasus Bapak Ibu. Ibu Zulaiha, guru wali kelas 10, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaiha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Nah, ini studi kasusnya. Kemudian kita coba menganalisis kebutuhan dasar dari Tommy. Ini yang pertama. Alasan yang pertama adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, karena Tommy merasa lapar. Kemudian yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Nah, seperti ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah apa Bapak Ibu? Ya, kasih sayang dan rasa diterima, karena Tommy ingin diperhatikan. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh Tommy adalah karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi Tommy juga butuh akan kekuasaan, makanya dia mengganggu temannya. Kemudian yang keempat adalah karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy di sini sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Selanjutnya, yang terakhir, karena Tommy melakukannya iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Jadi Tommy merasa senang ketika dia mengisengi temannya dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya. Jadi dia merasa senang. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Ya, posisi kontrol restitusi. Kita sebagai guru harus mengerti apa itu posisi kontrol restitusi. Ya, posisi kontrol restitusi itu ada 5, Bapak Ibu guru. Nah, yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua adalah guru sebagai pembuat merasa bersalah.
Kemudian yang ketiga adalah guru sebagai teman. Kemudian guru sebagai pemantau, dan posisi yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Kira-kira dari 5 posisi kontrol restitusi ini, adakah posisi Bapak Ibu di nomor berapa? Coba Pak Junet. Kalau saya bicarakan yang nomor 3, guru adalah sebagai teman. Guru adalah sebagai teman. Iya. Ya, kenapa? Karena di situ saya bisa mendalami anak dari berbagai sisi, bahkan sampai ke sisi negatifnya, sehingga saya mungkin bisa sedikit memberikan motivasi untuk lebih baik ke depannya. Terima kasih. Bapak Junet adalah posisi guru sebagai teman. Kemudian satu lagi, untuk Bapak Muslimin, kira-kira di posisi berapa? Di posisi guru sebagai pemantau. Kenapa Pak? Alasannya? Karena kalau ada anak yang misalkan nggak memperhatikan pelajaran atau mungkin anak nakal, kita memantau dan kita menasehati anak tersebut sehingga menjadi anak yang lebih berhati. Terima kasih. Kalau dari Bapak Muslimin adalah guru sebagai pemantau. Ya, Bapak Ibu semuanya, berarti secara tidak sadar kita semua adalah sudah pernah mempraktekkan 5 posisi kontrol restitusi, ya. Tergantung dari Bapak Ibu memposisikan seperti apa. Bisa sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ya, tadi Bapak Junet adalah sebagai guru, sebagai teman karena bisa mendalami anak. Kemudian Bapak Muslimin sebagai pemantau untuk memantau anak kira-kira di kelas memperhatikan atau tidak. Kemudian, nah, ini yang untuk sebagai penghukum. Kalau sebagai penghukum, kelihatannya Bapak Ibu semuanya sudah pernah ada di posisi ini ya. Sudah pernah apa belum? Sudah. Ya, termasuk saya. Nah, sebagai penghukum itu adalah biasanya kita sebagai guru itu menghukum anak itu tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Misalkan mereka lupa membuat PR. Nah, kita sebagai penghukum itu menghukumnya itu misalkan disuruh lari putar lapangan 5 kali. Nah, itu adalah sebagai penghukum. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, ini biasanya Bapak Ibu guru yang ke anak itu contohnya adalah ibu kecewa kenapa kamu melakukan itu. Jadi anak itu merasa bersalah. Kemudian tadi sebagai teman tadi sudah dijelaskan sama Pak Junet ya. Sebagai teman itu bisa seperti itu. Kemudian sebagai pemantau, tadi Bapak Muslimin juga sudah menerangkan sebagai pemantau adalah memantau anak-anak ketika berada di kelas. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Sebagai manajer itu contohnya adalah apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah. Jadi sebagai manajer itu kita sebagai guru bisa memberikan solusi kepada anak dan bisa mengantarkan anak untuk menemukan solusi. Seperti itu ya Bapak Ibu guru. Kemudian selanjutnya, nah ini posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Ya, tentunya solusi tentang masalah yang mereka hadapi.
Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nah, itu adalah tentang posisi kontrol restitusi. Untuk selanjutnya adalah tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi, mungkin di segitiga restitusi Bapak Ibu juga sudah pernah menerapkan ini sebelumnya di kelas, ya. Ada tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Untuk yang menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan bergeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Sebagai contohnya untuk menstabilkan identitas adalah ini Bapak Ibu. Kalimat-kalimat yang digunakan untuk menstabilkan identitas. Yang pertama adalah berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang terakhir adalah kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi menstabilkan identitas adalah menanyakan ke anak tentang kesalahannya, ya. Kemudian selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon yang menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Jadi untuk contoh kalimatnya untuk validasi tindakan yang salah adalah yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi kita bertanya dulu kepada anak, alasannya apa mereka melakukan tindakan tersebut. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa memukul, misalnya itu. Jadi kita menanyakan dulu alasannya kepada anak kenapa mereka melakukan sebuah kesalahan. Itu untuk validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi ini contohnya Bapak Ibu. Contohnya adalah apa nilai yang kita percaya di sekolah kita. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa. Kamu ingin menjadi anak seperti apa. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu. Kamu menjadi orang yang seperti apa. Jadi menanyakan keyakinan adalah menanyakan kepada anak keyakinan apa yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian bagaimana solusi anak untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah
memberikan pengalaman selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, yaitu tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Nah, sebagai seorang guru yang baik tentunya harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Dan budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti yang tadi saya sebutkan. Ya. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, nanti kita akan praktek di depan ya, praktek tentang segitiga restitusi. Saya mohon partisipasinya Bapak Ibu untuk bisa maju ke depan untuk mempraktekkan tentang segitiga restitusi. Nanti saya akan menyediakan sebuah kasus, nanti Bapak Ibu maju ke depan berdua, ada yang sebagai murid dan ada yang sebagai guru. Seperti itu nggih? Nggih. Ngantuk? Nggih. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam. Ayo silakan duduk. Iya. Gimana, Bu? Kamu tahu kenapa saya panggil ke sini? Kelihatannya tahu. Kenapa? Tidak berangkat. Kemarin kamu berangkat hari Jumat. Berangkat. Sudah mengumpulkan tugas? Tugas matematika ya, Bu? Iya. Kelihatannya tidak, Bu. Kenapa? Itu kemarin capek, Bu. Kan saya main game sampai jam 1. Terus akhirnya saya ngantuk. Ya setelah itu ya lupa. Oke. Semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu. Namun setiap tindakan pasti ada alasan. Kira-kira kapan kamu bisa mengumpulkan tugas? Dan kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Ingat, Bu, yaitu selalu bertanggung jawab. Untuk pengumpulannya bahwa hari ini nanti akan saya kerjakan, Ibu. Berarti kira-kira tindakan kamu kemarin itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Belum, Bu. Oke. Masih ingat keyakinan kelasnya? Masih. Selalu bertanggung jawab. Nah, ternyata kamu tahu. Apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Iya, Bu. Untuk pertama, saya meminta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Yang kedua, saya bisa membagi waktu saya sehingga tidak larut malam ketika main game, sehingga saya bisa bagi waktu untuk sekolah dan untuk main game. Kemudian yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Bu Nada dan akan saya kumpulkan. Insya Allah hari ini, Bu. Baik. Ibu apresiasi untuk tanggung jawab kamu dan kamu boleh kembali istirahat. Iya, Bu. Terima kasih. Sekali lagi saya minta maaf ya, Bu ya. Iya, sama-sama. Selamat pagi, Bapak. Yo, sama. Selamat pagi. Karena Bapak ini kok dipanggil ke sini untuk apa? Ini kemarin hari Jumat itu saya lihat kok kamu tidak hadir di kegiatan ekstra ini. Oh iya, Bapak, maaf. Soalnya saya baru pulang dengan keluarga untuk piknik ke Semarang. Wah, pasti menyenangkan ya. Iya, Bapak, kalau dengan keluarga pasti menyenangkan. Kenapa saya nggak diajak kemarin? Oh
Oh ini untuk keluarga saja Bapak, enggak untuk orang lain. Memang saya bukan keluargamu. Bukan Bapak. Bukan bapak murah. Ya tidak apa-apa kamu melakukan kesalahan itu. Tapi Bapak juga manusia ya, juga nggak luput dari kesalahan. Oh iya, siap Bapak. Tapi apa yang memberatkanmu tuh lebih milih piknik daripada ikut kegiatan ekstra? Oh iya Bapak, mohon maaf karena itu quality time dari keluarga. Karena ada waktu untuk piknik ya saya ikut Bapak, mohon maaf sebenarnya. Ya memang keluargamu tidak ngasih ngasih tahu kamu bahwa kegiatan di sekolahan itu lebih penting itu. Iya, Bisa nyari waktu yang lain kan? iya sudah, karena itu waktunya emang sudah disepakati oleh keluarga dan saya juga berangkat terus pramuka, hanya hari itu yang tidak berangkat. Nah, kamu masih ingat gak keyakinan kita itu? Iya, mohon maaf, saya masih ingat untuk tetap mengikuti kegiatan di sekolah Bapak. Nah, masih ingat kan? Iya masih. Nah, kira-kira apa ini yang kamu bisa lakukan untuk memperbaikinya berarti? Ya nanti saya minta izin kepada pembina pramuka untuk saat tidak hadir, saya minta izin kepada pramukanya Bapak. Ya harusnya kalau nggak hadir itu ya izin. Ya siap Bapak. Aturannya kan seperti itu. Ya siap Bapak. Ya kasihan temanmu kan misalkan dapat tugas apa nanti yang handle kan kasihan gitu. Belum tentu siap gitu ya. Ya Bapak, insya Allah saya akan berusaha lebih baik lagi, lebih tertib lagi dan tidak mengulangi kesalahan yang sama sehingga nanti saya minta izin kalau tidak mengikuti kegiatan tersebut. Nah berarti ini kamu sudah paham ya tentang aturan-aturan yang ada di sekolahan ya. Oke, siap Bapak. Mudah-mudahan tidak diulangi lagi. Oke, siap. Oke, kemarin olahraga mana? Gimana? Oh, piknik ke bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya di rumah Bapak, nggak sampai sekolah. Kenapa? Tidak cukup Bapak. Besok-besok kalau piknik itu bawa oleh-oleh banyak. Oh siap Bapak. Ya. Siap. Bapak Ibu guru dikasih. Ya itu aja. Sekarang silakan kalau mau kembali ke kelas. Ya siap. Terima kasih Bapak. Sudah diberi masukan, sudah diberi wejangan sehingga nanti kedepannya bisa lebih baik lagi. Ya saya pengennya kan semua siswa baik ya. Siap. Ya gitu aja lah. Silakan. Terima kasih Bapak. Ya sama-sama. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas partisipasinya. Terima kasih sudah tadi maju ke depan untuk mempraktekkan segitiga restitusi. Saya harap kita semua dapat menerapkan segitiga restitusi kepada anak-anak didik kita sehingga nantinya kita tidak asal menyalahkan anak ketika anak berbuat salah. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.